Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Widadi, NPM 201500037. Di sini saya sebagai moderator dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan kawan-kawan saya yaitu Anggri Puspitarini, Novita Sari, Winda Mayriska. Materi pertama akan disampaikan oleh kawan saya yaitu Anggri Puspitarini. A. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat norma yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga-lembaga sosial yang ada di sekitar kita bersifat mengatur tentang bagaimana individu harus bertindak, berperilaku, serta beraktivitas sehari-hari. B. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Timbulnya lembaga kemasyarakatan dapat terbagi melalui dua cara, yaitu pertama, secara tidak terencana. Contohnya adalah dalam kehidupan ekonomi, di masa lalu untuk memperoleh barang, orang menggunakan sistem barter. Namun, karena dianggap menyulitkan, maka dibuatlah uang sebagai alat pembayaran yang diakui masyarakat, sehingga muncul lembaga ekonomi seperti bank dan lain sebagainya. Kedua, secara terencana. Maksudnya adalah institusi muncul melalui suatu proses perencanaan yang diatur oleh seseorang atau kelompok orang yang dibuat oleh pemerintah sebagai cara untuk mengatasi masalah pendapatan penduduk. Institusionalisasi adalah proses yang dilewati suatu norma masyarakat yang baru untuk menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan, sehingga dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Proses institusionalisasi disebut juga proses pelembagaan. Proses pelembagaan terjadi apabila sebuah kelompok menganggap bahwa seperangkat norma, nilai, dan juga peran tertentu sangat penting dan berperan utama bagi keberlangsungan hidup, sehingga anggota kelompok diminta bukan diwajibkan untuk mematuhinya. Materi yang D, pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu sarana untuk mengorganisasikan perilaku sosial dan budaya. Pengendalian sosial, kelompok dan individu. Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok mengendalikan perilaku anggota-anggotanya. Kepemimpinan dan pengendalian sosial. Hendaknya pengendalian sosial ini tidak dicampur adukan dengan kepemimpinan pribadi. Kepemimpinan kadang-kadang digunakan juga dalam arti bahwa kegiatan melakukan pengendalian sosial adalah selaras dengan keinginan sendiri maupun nilai-nilai yang dianut. Antara dua studi, sosiologi dan psikologi sosial. Sosiologi memberikan tekanan pada pola perilaku kelompok, serta interaksi antar kelompok dan individu, sedangkan psikologi sosial mempelajari aspek-aspek intelektual dan individu, dan tanggapan pribadi terhadap perilaku hak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Novita Sari, NPM 201500034. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Winda Mayriska, yaitu proses masyarakat dan kebiasaan dan pola perilaku. Proses masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan yang tinggal di wilayah yang sama, serta mempunyai hukum adat, norma, dan peraturan-peraturan untuk ditaati. Proses masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan kerjasama yang setara. Kebiasaan dan pola perilaku. Kebiasaan adalah suatu yang bisa dikerjakan atau pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu. Pola perilaku terdiri dari dua kata, yaitu pola dan perilaku. Pola artinya bentuk atau model yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan sesuatu. Perilaku adalah perbuatan atau hasil dari pola-pola pemikiran. Jadi, pola perilaku adalah bentuk perbuatan-perbuatan yang menghasilkan suatu kebiasaan.
Jenis-jenis lembaga kemasyarakatan. Jenis-jenis lembaga kemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan, yaitu dari sudut perkembangan kelembagaan terdiri dari creative institution and enacted institution. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat, sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari sudut sistem, nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua, yakni basic institution and subsidiary institution. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peran penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat, sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap. Dari sudut penerimaan masyarakat terdiri dari dua, yaitu sanctioned institution and unsanctioned institution. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dan lain-lain, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren, sekolah, dan juga lembaga kejahatan. Ada 5 jenis lembaga kemasyarakatan, yakni A. Pranata keluarga, B. Pranata pendidikan, C. Pranata ekonomi, D. Pranata agama, E. Pranata politik. H. Fungsi dan struktur lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman perilaku atau sikap tindak manusia dan merupakan salah satu saran untuk memelihara dan mengembangkan integrasi di dalam masyarakat. Struktur kepengurusan lembaga kemasyarakatan desa terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang sesuai kebutuhan.